Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan masih dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi efektif. Ya, apa yang disebut dengan komunikasi efektif itu? Ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa yang disebut dengan komunikasi itu adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari satu orang ke orang yang lain, ya, antara satu atau dua orang lebih, ya, yang akan memberikan informasi itu, ya. Jadi di sini sifatnya komunikasinya dua arah antara satu orang dengan orang yang lain, saling memberikan informasi. Informasinya apapun bentuknya, itulah yang disebut dengan komunikasi. Nah, setiap komunikasi itu tidak semuanya berjalan dengan lancar dan mulus, pasti akan mengalami hambatan dan masalah. Apa saja yang menyebabkannya? Ya, yang pertama bisa disebabkan karena perbedaan status, ya, perbedaan status. Jadi biasanya di sini orang dengan kondisi keilmuan yang berbeda, orang dengan kondisi status sosial yang berbeda, tentunya mempunyai komunikasi yang berbeda. Ya, kalau kita lihat misalkan suku bangsa saja, misalkan itu akan mempengaruhi cara berkomunikasi, ya, seperti itu. Kemudian bahasa, yang kedua adalah bahasa, ya. Keberagaman bahasa yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia ini tentunya bisa menjadi hambatan apabila kita berkomunikasi dengan orang lain yang bahasanya tidak kita pahami, ya. Nggak usah jauh-jauh, kita misalkan, ya, bicara dengan orang dalam bahasa Inggris, ya, yang kita tidak bisa secara aktif, ya, melakukan bahasa Inggris, ya, maka ini menjadi satu hambatan buat kita. Walaupun kita paham apa yang mereka sampaikan, tapi kita tidak bisa memberikan feedback kembali dalam bahasa Inggris, ya, karena memang kemampuan kita dalam mengungkapkan bahasa. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan cara pandang. Ini juga menjadi hambatan dalam melakukan komunikasi. Jadi kalau kita melakukan suatu brainstorming misalkan, ya, dalam melakukan suatu masalah, kemudian kita menyelesaikan masalah, tetapi cara pandangnya berbeda, yang satu ke arah barat, yang satu ke arah timur. Nah, ini akan mempersulit terjadinya komunikasi, sehingga ini menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Kemudian yang keempat adalah perbedaan budaya. Perbedaan budaya atau culture ini pun sangat mengganggu komunikasi. Jadi kalau ada orang misalkan, ya, di Indonesia ini beragam budaya yang ada, ya, sehingga ada budaya Jawa, Sunda, Batak, Manado dan seterusnya, yang kita tahu karakteristik budaya itu berbeda-beda. Ada yang lemah lembut, halus, ya, ada yang kasar, ada yang keras, ada yang bahasanya cuek, ada yang nonverbalnya tidak mendukung, ya. Beragam bahasa, beragam budaya itu mempengaruhi bahasa yang mereka sampaikan, sehingga kita bisa menyaksikan di lingkungan bahwa ada orang yang berkomunikasi dengan keras, ya, karena memang bahasanya, ya, budayanya membiasakan mereka bicara dengan keras. Nah, itu. Tapi ada juga yang dengan lemah lembut gitu, ya, kalem. Nah, ini juga, ya. Nah, bisa jadi orang yang terbiasa dengan kondisi bicara lemah lembut dan pelan ini kaget, ya, ketika dia diadakan dalam suatu lingkungan, ya, dia harus berkomunikasi dengan orang dengan bahasa yang keras. Nah, tentunya ini menjadi suatu hambatan dalam berkomunikasi di awalnya, ya. Kemudian yang kelima adalah lingkungan fisik, ya. Lingkungan fisik juga menjadi hambatan. Misalkan ketika kita dalam satu lingkungan yang kedap suara, lingkungan yang sangat cuacanya dingin, ya, sehingga kita melakukan komunikasinya tidak bisa dengan cara yang pelan-pelan, atau di pinggir laut kita nggak bisa bicara pelan, pasti kita akan teriak-teriak. Nah, ini akan menjadi hambatan bagi mereka yang tidak biasa melakukan komunikasi dengan cara yang berteriak, dengan suara yang keras, mungkin ini menjadi hambatan buat dia. Atau dengan kondisi sekarang ini, ya, dengan kondisi di mana kita melakukan physical distancing, ya, kita tidak bertatap wajah langsung, ya, tapi kita harus berkomunikasi. Ini tentunya menjadi suatu hambatan buat kita untuk melakukan komunikasi, ya. Apa yang kita sampaikan tidak langsung dicerna oleh orang lain. Apalagi kalau komunikasinya itu dilakukan dengan cara nonverbal, hanya lewat tulisan, ya, sehingga kita hanya membaca. Kadang
persepsi orang yang membaca dengan persepsi orang yang mengirimkan pesan itu juga menjadi hambatan, ya, berbeda sehingga menjadi hambatan, ya. Kemudian ada lagi yang lain adalah gangguan pada media, ya. Gangguan pada media ini juga bisa terjadi. Misalkan tadi seperti ini, kita medianya media online seperti ini menjadi hambatan juga, ya. Ada yang sinyalnya nggak masuk-masuk gitu kan, kita menganggapnya ini kenapa sih nggak direspon, ya, tapi yang memberi pesannya iya sinyalnya nggak masuk-masuk, ini menjadi hambatan juga, ya. Kemudian yang 7 adalah tidak ada respon atau no feedback, ini juga menjadi hambatan dalam komunikasi. Makanya tolong sekali ketika kita berkomunikasi dengan siapapun, dengan teman kalian, dengan dosen, dengan orang tua, ketika ada pertanyaan, ketika ada arah balik komunikasi, kita feedback dengan segera, ya. Termasuk juga ketika kita dalam kondisi kuliah online seperti ini, maka tolong feedback dengan segera. Kalau memang kondisinya adalah karena gangguan sinyal, segera kabari dosen ataupun teman sipen, ya, sehingga nanti kami tahu bahwa kalian tidak memberikan respon karena memang gangguan komunikasi, gangguan sinyal, ya. Baik, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi efektif adalah berkomunikasi itu pada suasana yang menguntungkan. Jadi jangan dalam kondisi yang crowded, ya. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti baik oleh si penerima ataupun si pemberi pesan. Ya, ini akan mempermudah komunikasi. Kemudian pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan. Jadi jangan sampai kita melakukan komunikasi sesuatu yang tidak buat si penerima pesan itu bukan bukan konsumsi mereka, ya, bukan kebutuhan mereka, maka biasanya itu akan dilewatkan, ya, di skip, dicuekin, gitu, karena memang bukan kebutuhan dari penerima pesan, ya. Kemudian pesan dapat menggugah di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya, ya. Nah, ini juga dapat menggugah di pihak komunikannya yang memberikan pesannya, ya, dan dapat menguntungkannya, ya. Kemudian yang selanjutnya, pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan dan reward, ya, di pihak komunikan, ya, itu, ya. Jadi dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak komunikannya. Nah, ini 10 komunikasi yang efektif yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah paham ragam bahasa. Pelajari bahasa-bahasa yang akan kita lakukan komunikasi itu, ya. Tentunya ini akan mempermudah kita melakukan komunikasi efektif. Kemudian mencoba empati, apa yang dirasakan penerima pesan dengan apa yang terjadi pada hati kita atau diri kita, itu kita pahami, ya, apa yang terjadi pada mereka, ya. Misalkan kita lihat kondisinya dia kondisi tidak siap menerima kritikan, ya, kondisi dia bete, bad mood, jangan kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya membuat dia down secara psikologis, ya, seperti itu, ya. Jadi itu harus dipahami. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas, ya. Kita bicara komunikasi efektif, maka kita bicara fleksibel, jangan kaku, ya. Bolehlah dalam kondisi yang formal kita kaku, tetapi mungkin ada baiknya di sela-sela kondisi formal pun ada jok-jok yang memang menyegarkan suasana, ya, yang memang bisa membuat si penerima pesan itu tidak boring. Ya, ini perlu, ya, sehingga fleksibilitas ini akhirnya akan mencairkan suasana sehingga si penerima pesan itu akan mudah menangkap pesan apa yang disampaikan oleh komunikan, ya. Keempat, paham bahasa nonverbal. Nah, ini penting, ya. Jadi sambil kita melakukan komunikasi, kita perhatikan bagaimana nonverbal yang dilakukan oleh si penerima pesan ataupun si pemberi pesan. Ya, kalau ada wajah-wajah yang mulai kelihatan mukanya dikerut, mulutnya diam, ya, matanya berpikir keras atau dahinya dikerutkan, berarti itu sesuatu yang menurut kita bahwa nonverbalnya sedang berpikir keras atau dia kondisinya tidak menyukai atas pesan yang disampaikan kepadanya. Nah, ini adalah paham tentang bahasa nonverbal tubuh, ya, baik penerima pesan ataupun pemberi pesan. Kemudian yang kelima adalah jadi pendengar yang baik. Jika semua di antara kita ini belajar menjadi pendengar yang baik, maka insya Allah tidak akan ada terjadi keributan, ya.
karena semua akan menjadi pendengar yang baik. Semua akan mendengarkan dengan tuntas pesan apa yang diberikan oleh komunikan dari A sampai Z-nya, dari awal sampai akhir, tidak memotong pembicaraan, ya. Pendengar yang baik adalah mendengarkan sampai tuntas apa yang disampaikan oleh komunikan, tidak memotong di tengah jalan, ya. Ini tentunya akan menghargai siapa yang memberi pesan. Tentunya ini akan membuat komunikasi itu menjadi lebih baik, ya. Kemudian yang keenam adalah hilangkan sekat psikologis. Jadi jangan kita membuat antipati dulu terhadap orang lain. Orang itu mah nggak enak diajak bicara. Saya mah nggak level sama dia. Udahlah, saya mah nggak akan ikut campur urusan dia. Nah, itu adalah sekat psikologis yang sudah kita buat, ya. Sehingga kalau itu terjadi, maka yakin komunikasi kita dengan orang tersebut tidak akan efektif, ya. Ketujuh, gunakan kalimat menyenangkan. Nah, ini gunakan kalimat menyenangkan, ya. Kalau memang kita tahu bahwa mungkin ada hal-hal yang tidak disukai oleh komunikan kita, ya, tidak perlu ragu. Kalau memang itu misalkan menyakitkan penerima pesan bahwa ternyata kita punya kesalahan, segera minta maaf, ya. Karena harapannya dengan membuka kesalahan kita, ya, kita akan memberikan kalimat-kalimat menyenangkan buat si penerima pesan, sehingga mereka juga menyadari bahwa ternyata orang yang memberikan pesan itu dia mengakui kesalahan yang dia lakukan, maka kalimat berikutnya akan menyenangkan buat si penerima pesan. Yang keempat, yang kedelapan, adalah menyampaikan pesan dengan bijak. Jadi jangan menyampaikan pesan dalam kondisi yang si penerima pesan tidak siap menerimanya. Jadi kita pun harus melihat kondisi orang tersebut apakah siap atau tidak menerima pesan yang akan kita sampaikan, ya. Jadi dalam kondisi yang bijak. Kemudian gunakan media yang tepat. Nah, ini juga, ya, mau bicaranya lewat apa? Apakah ketemu langsung? Kita pelajari karakter orang tersebut. Orangnya nggak suka dihubungi lewat WA. Berarti dia harus telepon langsung. Orangnya lebih senang kalau diajak bicara. Berarti kita harus silaturahmi ke rumahnya. Nah, ini adalah gunakan media yang tepat. Yang ke-10 adalah pilih waktu yang tepat. Nah, ini juga penting, ya. Jangan sampai kita mengabaikan waktu-waktu tertentu yang memang menurut itu adalah privasi dia, ya. Kita maksa untuk bicara padahal itu adalah privasi dia, ya. Nah, kalau kita lihat bentuk komunikasi efektif, ada komunikasi verbal yang efektif, ada komunikasi non-verbal yang efektif. Komunikasi verbal yang efektif berlangsung secara timbal balik, ya, dua arah. Makna pesannya ringkas dan jelas, ya. Jadi jangan melebar kemana-mana. Maka kalau kita bicara dan kemudian sudah melebar, maka kita fokuskan lagi apa maksud tujuan kita bicara dengan orang tersebut. Kemudian gunakan bahasa yang mudah dipahami, baik oleh kedua belah pihaknya. Cara menyampaikannya mudah diterima, jadi jangan berbelit-belit, ya. Kemudian disampaikan secara tulus. Nah, ini bahasa yang kita sampaikan, kalau hati kita tulus, maka itu akan mudah diterima oleh orang yang menerima pesan. Kemudian mempunyai tujuan yang jelas, jadi kita menyampaikan pesannya pun tidak semraut, ya, tidak kemana-mana, tapi kita bisa arah kita ke A, ya, maka kita fokuskan ke A, jangan melebar sehingga melebar bicara masalah curhat dan seterusnya, ya. Kemudian memperhatikan norma yang berlaku. Ini juga norma-norma yang berlaku, bagaimana tata caranya. Kalau yang kita ajak bicara adalah orang yang lebih tua, orang yang lebih punya pengalaman, maka kita harus menggunakan bahasa yang memperlakukan mereka sebagai orang yang lebih tua, ya. Bicara dengan orang tua, bicara dengan dosen, ya, tentunya ada etika-etika dalam norma-norma yang berlaku di masyarakat kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah disertai dengan humor. Jadi perlu juga dalam komunikasi verbal itu kita bercanda-bercanda sedikit, tetapi tidak tidak konyol, ya. Bercanda-bercanda yang tidak menyinggung perasaan daripada penerima pesan, ya. Kemudian bentuk komunikasi yang kedua adalah komunikasi nonverbal, komunikasi tanpa bicara. Ya, yang perlu diperhatikan adalah di sini bagaimana penampilan fisik kita, kesiapan kita untuk bicara, ya, sikap tubuh dan cara berjalan kita, ya, kemudian ekspresi wajah kita,
sentuhan-sentuhan kita jika memang ada, ya. Ini akan menjadi hal-hal yang mendukung komunikasi efektif. Nah, ini hambatan komunikasi tadi sudah ya. Oke. Hambatan komunikasi yang lainnya adalah bisa jadi karena informasinya tidak jelas, ya, tidak tatap muka. Nah, seperti sekarang ini tidak tatap muka, ya. Jadi ibu bicara, kalian tidak menangkap langsung, tidak langsung berkomentar karena memang menunggu sampai materi selesai, ya. Nah, kemudian cemas dan ragu-ragu, ya. Jadi bisa jadi hambatan komunikasi ini ketika kita melakukan atau menyampaikan dengan kondisi yang benar nggak sih ya, salah apa benar ya. Nah, ini tentunya menjadi hambatan, ya. Maka caranya bagaimana? Solusinya buat suasana nyaman, aman, positif, tenang, dan lebih percaya diri, ya. Kemudian untuk komunikasi one way communication, maka caranya bagaimana kita lakukan feedback, ya. Jadi kalau misalkan kayak kita komunikasi dengan tulisan, ya, maka lakukan feedback apa yang sudah disampaikan oleh orang lain, ya. Kemudian hambatan yang lain adalah monoton atau membosankan, ya. Maka perlu dilakukan bahasa tubuh yang tepat dengan body language, atau misalkan kita sekali dengan melakukan germas, atau mungkin kita dengan guyonan, atau dengan mimik wajah yang membuat suasana lebih segar gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang terakhir adalah kegagalan dalam mendengarkan, ya. Gagal dalam mendengarkan, maka berusahalah menjadi pendengar yang baik. Active listening. Pendengaran yang baik bukan berarti hanya mendengar sampai selesai, tetapi pendengaran yang baik adalah mendengar sampai selesai dan kita memberikan feedback atas apa yang disampaikan oleh orang lain, ya. Itu. Oke. Komunikasi efektif menurut Muhammad Hamdi, ya, memudahkan dalam memenuhi kebutuhan kita dengan cara menumbuhkan rasa hormat, percaya, dan harmoni, ya. Ini jadi supaya komunikasi antara kita dengan orang lain itu berjalan dengan lancar. Oke, tipe komunikasi. Berdasarkan cara penyampaiannya ada komunikasi langsung dan tidak langsung, ya. Seperti ini mungkin kita ketemu langsung. Nah, dengan media berarti kita komunikasi tidak langsung. Kemudian berdasarkan arahnya, ya. Ada komunikasi satu arah, ada komunikasi dua arah. Nah, saat ini mungkin ibu berikan komunikasi satu arah. Nanti lain kali ketika kita bisa bertemu dan diskusi, komunikasi kita bisa dua arah, ya. Kemudian berdasarkan tingkat kesejajaran sumber penerima, ya. Ada komunikasi vertikal dan ada komunikasi horizontal, ya. Jadi artinya kesejajaran sumber penerima itu misalkan apakah vertikal itu ada yang bagaimana kita bicara dengan atasan kita, dengan bawahan kita, dengan orang yang lebih secara ilmunya lebih tinggi dari kita, atau orang yang secara ilmu lebih rendah dari kita, atau usia lebih tinggi atau usia lebih rendah, itu adalah vertikal. Yang horizontal adalah bagaimana kita bicara dengan teman sejawat kita, dengan sesama mahasiswa. Kalau dosen berarti dengan sesama dosen, ya, dengan perawat yang fungsional, atau teman-teman dengan perawat-perawat. Nah, itu adalah komunikasi horizontal yang derajatnya sama, ya. Kemudian berdasarkan cara pengungkapannya ada komunikasi verbal dan nonverbal. Tadi sudah kita bahas itu, ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi efektif adalah berkomunikasi pada suasana yang menguntungkan. Tadi sudah, ya. Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan. Pesan dapat menggugah pihak komunikan yang dapat menguntungkannya, dan pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Nah, ini harus kita pahami, ada 5 kunci komunikasi efektif, ya. Yang pertama adalah bagaimana kita empati, ya, terhadap apa yang sedang terjadi pada lawan bicara kita, ya, baik dia sebagai komunikan atau baik dia sebagai penerima pesan. Kemudian yang kedua adalah clarity, ya, bagaimana pesan yang disampaikan itu harus clear, jelas, ya. Maka kita perlu memberikan pertanyaan kepada si penerima pesan supaya pemahaman kita sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pemberi pesan, ya, seperti itu. Atau misalkan kita sebagai posisinya adalah sebagai komunikan, maka kita tanyakan kembali kepada penerima pesan apa yang dimaksud dengan pesan-pesan yang kita sudah sampaikan, ya. Ini namanya clarity, ya. Kemudian ada humble. Humble adalah sikap
ya, sikap kita dalam melakukan komunikasi yang hangat ya, yang tidak monoton, tidak bikin bete ya. Nah, ini adalah humble ya. Kemudian audible. Audible itu adalah komunikasi yang bisa didengar. Jangan bicara kita terlalu pelan sehingga orang tidak bisa dengar ya. Tapi bagaimana kita tunjukkan apa yang kita sampaikan itu clear dan jelas ya. Kemudian respect. Yang terakhir adalah respect. Respect ini berarti apa yang kita menyampaikan sesuatu pada siapapun orangnya, maka kita memberikan respect terhadap orang tersebut. Apakah itu atasan kita kah atau bawahan kita? Artinya kita memperlakukan mereka sebagai manusia dan kita menghargai hak dan privasi mereka. Jadi tidak hanya sekedar kita bicara dengan orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita atau atasan kita respect. Tapi ketika dengan orang lain kita nggak respect ya. Jadi itu. Nah, ini adalah 5 kunci komunikasi untuk melakukan komunikasi efektif ya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ya apa yang sudah kita pelajari ini ya. Oke, ini yang terakhir pengertian clarity tadi yang sudah Ibu jelaskan. Baik, itu saja yang bisa Ibu jelaskan, Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi penambah ilmu yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi orang yang mampu melakukan komunikasi yang efektif sehingga tidak menjadi orang yang apa yang kita sampaikan itu tepat sasaran dan akhirnya bisa dipahami oleh semua orang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.